Endang Susanti, seorang gadis dari desa kecil di Madiun, terpaksa berhenti sekolah dan bekerja keras untuk menafkahi keluarganya yang miskin. Ia menerima tawaran bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Taiwan dengan harapan memperbaiki hidup keluarganya. Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Endang mengalami eksploitasi, kekerasan fisik dan emosional, serta kerja paksa oleh majikannya. Setelah hampir setahun menderita, ia diselamatkan oleh seorang tetangga baik hati dan organisasi Ngo. Endang pulang ke Indonesia dengan luka fisik dan trauma, tetapi perlahan ia bangkit. Ia membentuk kelompok, Sahabat Perempuan Mandiri, untuk memberdayakan mantan TKI dan korban kekerasan melalui pelatihan keterampilan, dukungan psikologis, dan advokasi hak-hak perempuan. Perjuangannya menginspirasi banyak orang, mengubah stigma negatif, dan membawa perubahan positif di komunitasnya. Cerita ini menggambarkan ketangguhan, harapan, dan kekuatan solidaritas perempuan dalam menghadapi ketidakadilan. Endang, yang awalnya korban, menjadi simbol kebangkitan dan pemberdayaan bagi banyak perempuan lain. Di sebuah dusun kecil bernama Saradan, yang tersembunyi di balik hamparan sawah dan bukit-bukit kecil di pinggiran Kabupaten Madiun, tinggal seorang gadis bernama Endang Susanti. Ia adalah anak sulung dari 3 bersaudara, dibesarkan dalam kondisi yang serba terbatas. Rumah mereka berdinding anyaman bambu, beratap seng yang telah mulai berkarat. Di musim hujan, air merembes masuk melalui celah-celah atap, membasahi tikar tempat mereka tidur berdesakan. Endang adalah gadis yang sederhana, tangguh, dan penuh kasih. Ia tumbuh dalam pelukan seorang ibu yang pekerja keras dan seorang ayah yang mengidap penyakit paru-paru menahun. Sejak kecil, Endang sudah terbiasa membantu ibunya berjualan jamu gendong di pasar. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari terbit untuk menumbuk empon-empon, lalu membantu menyaringnya sebelum ibunya berjalan kaki menjajakan jamu ke rumah-rumah warga desa. Waktu kecil, Endang menyimpan mimpi menjadi guru. Ia senang membaca buku bekas dari perpustakaan sekolah, dan sering mengajar adik-adiknya membaca di depan rumah. Namun, mimpi itu perlahan pupus saat ayahnya jatuh sakit parah dan tak bisa lagi bekerja sebagai buruh bangunan. Biaya sekolah yang kian mahal dan tanggung jawab mengurus adik-adik memaksa Endang untuk mengambil keputusan besar di usia yang masih sangat muda. Saat duduk di bangku kelas 2 SMP, Endang memutuskan berhenti sekolah. Ia mulai mencuci baju tetangga demi mendapat upah yang bahkan tak seberapa. Kadang ia juga ikut mencangkul di sawah milik orang lain, atau menjadi pembantu harian bila ada warga desa yang menggelar hajatan. Meskipun lelah, ia menjalani semuanya dengan sabar, karena ia tahu ibunya tidak bisa berjuang sendirian. Tahun demi tahun berlalu. Ayahnya meninggal dunia saat Endang berusia 17 tahun. Kehilangan itu begitu mengguncang, namun Endang tetap tegar demi adik-adiknya. Ia menjadi tulang punggung keluarga. Hidup mereka bertahan dari hari ke hari, menggantungkan nasib pada musim tanam dan penghasilan kecil-kecilan dari jualan jamu. Seringkali mereka harus berpuasa makan lauk agar bisa membeli beras. Namun Endang tidak pernah mengeluh. Di hatinya, hanya ada satu keinginan, membuat hidup keluarganya lebih baik. Suatu hari, ketika Endang menginjak usia 23 tahun, datang seorang perempuan parubaya yang mengaku sebagai agen penyalur tenaga kerja luar negeri. Ia datang bersama seorang tetangga dan menawarkan Endang kesempatan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Taiwan. Gajinya, kata mereka, mencapai puluhan juta rupiah setiap beberapa bulan. Jumlah yang mustahil ia kumpulkan jika hanya bekerja di desa. Kalau kerja di sana selama 3 tahun saja, bisa buat bangun rumah, belikan adikmu sepeda motor, dan ibumu gak perlu jualan jamu keliling lagi, kata si agen dengan wajah meyakinkan, meski dalam cerita ini tak ada percakapan. Begitu kira-kira kata-kata yang mengusik hati Endang. Tawaran itu seperti secercah cahaya dalam kegelapan hidup Endang. Ia ragu, namun juga tergoda. Malam-malam berikutnya ia habiskan merenung di samping tungku dapur yang mulai padam.
Ia membayangkan ibunya tersenyum duduk di teras rumah batu, adik-adiknya mengenakan seragam sekolah bagus, dan dirinya akhirnya bisa membayar hutang ke warung Pak Roji. Akhirnya, dengan restu ibunya yang penuh haru dan berat hati, Endang menandatangani kontrak kerja. Ia menjual satu-satunya perhiasan milik almarhum ayahnya, sebuah cincin kawin yang sudah penyok, untuk membayar biaya administrasi ke agen. Tak ada pesta keberangkatan. Hanya air mata, pelukan panjang, dan suara doa lirih yang mengiringi langkahnya ke bandara. Saat pesawat lepas landas, Endang menatap keluar jendela. Kota Surabaya mengecil dari balik awan. Ia menggenggam erat tas ransel berisi satu setel baju, kitab doa, dan sebungkus bekal nasi pecel buatan ibunya. Jantungnya berdebar. Ada harapan besar dalam dadanya, tapi juga bayang-bayang ketidakpastian yang menyelinap diam-diam. Ia tak tahu bahwa langkahnya menuju negeri asing itu bukanlah awal dari kisah indah, melainkan gerbang menuju tahun-tahun penuh luka, ketidakadilan, dan perjuangan yang akan menguji keteguhan jiwanya. Langit di atas Bandara Internasional Taoyuan tampak kelabu saat pesawat yang ditumpangi Endang mendarat. Ia menjejakkan kaki untuk pertama kali di tanah asing bernama Taiwan. Angin musim gugur terasa dingin menusuk kulitnya yang belum terbiasa dengan suhu rendah. Di matanya, segala sesuatu tampak asing. Bahasa, rambu jalan, pakaian orang-orang, hingga bau makanan yang berbeda dari aroma dapur desa di Madiun. Namun ia menyambut semua itu dengan rasa kagum dan harapan besar. Setelah melalui proses imigrasi dan penjemputan oleh agen penyalur lokal, Endang dibawa ke sebuah tempat penampungan. Selama beberapa hari, ia diberi pelatihan dasar bahasa Mandarin dan tugas rumah tangga, meskipun waktunya singkat dan tidak cukup untuk membuatnya benar-benar siap. Setelah itu, ia diberitahu bahwa dirinya telah mendapatkan majikan dan akan mulai bekerja keesokan harinya. Keesokan harinya, ia dibawa ke sebuah rumah bertingkat di kawasan pinggiran kota Taichung. Rumah itu tampak tua dan agak suram, dengan pagar besi yang mulai berkarat dan taman yang tak terawat. Di sana tinggal seorang wanita tua bernama Lin Nainai, seorang nenek yang sulit berjalan karena stroke, dan anak laki-lakinya, Mr. Huang, pria parubaya yang bekerja sebagai tukang cat bangunan. Endang mencoba tersenyum meski hatinya was-was. Ia menyapa, menundukkan kepala, dan mencoba menunjukkan rasa hormat sebisanya. Namun sambutan yang ia terima dingin. Mr. Huang hanya memandangi Endang dari kepala hingga kaki dengan ekspresi tak bersahabat, lalu menyerahkan daftar panjang pekerjaan harian dalam tulisan Mandarin yang tak sepenuhnya ia mengerti. Tanpa banyak penjelasan, ia langsung disuruh mengepel lantai dan membersihkan kamar mandi. Hari pertama berlalu dalam kecanggungan. Endang bekerja keras membersihkan rumah, memasak nasi dan sup sederhana, serta membantu sang nenek ke kamar mandi. Ia belum sempat istirahat, bahkan belum mengenal ruangan mana tempat ia akan tidur. Malam harinya, ia baru diberitahu bahwa ia akan tidur di lantai dapur, di atas tikar tipis dengan bantal bekas dan tanpa selimut. Lemari? Tidak ada. Ia menyimpan pakaiannya di dalam kantong plastik besar. Hari demi hari berlalu, dan Endang mulai merasakan bahwa apa yang ia bayangkan selama di tanah air jauh berbeda dari kenyataan. Tidak ada hari libur, tidak ada jam kerja yang pasti. Ia harus bangun sebelum jam 4 pagi untuk menyiapkan sarapan, mencuci baju, menyapu halaman, menyuapi sang nenek, dan menyiapkan makan malam sebelum bisa beristirahat menjelang tengah malam. Ia bekerja dari subuh hingga larut malam, tanpa upah tambahan, tanpa ucapan terima kasih. Sebulan pertama masih bisa ia lalui dengan kesabaran. Ia mencoba bertahan, memikirkan ibunya di kampung, dan menuliskan doa-doa dalam buku kecil yang ia sembunyikan di bawah tikar. Tapi memasuki bulan kedua, perlakuan Mr. Huang berubah menjadi lebih kasar. Endang sering dimarahi karena hal-hal kecil. Suatu kali ia lupa menaruh sabun cuci piring di tempat biasanya. Mr. Huang membanting piring di hadapannya hingga pecah. Wajahnya memerah, tetapi ia tetap diam, tidak berani menatap.
Luka pertama yang ia terima adalah tamparan keras di pipi kirinya. Malam itu, sang nenek buang air kecil di atas tempat tidur dan Endang terlambat membersihkannya karena ia sedang menjemur pakaian di belakang rumah. Mr. Huang marah besar dan menamparnya tanpa ampun. Endang terdiam, kaget dan gemetar. Tapi ia tidak melawan. Ia hanya menunduk, memegangi pipi, dan kembali bekerja. Sejak saat itu, kekerasan menjadi bagian dari harinya. Seringkali ia dimaki-maki dengan kata-kata kasar dalam bahasa yang tak ia pahami. Ia dijambak, didorong, bahkan pernah disiram air sabun saat ia salah menakar bahan masakan. Tiap malam, tubuhnya dipenuhi memar, namun ia tak berani bicara kepada siapapun. Ia tidak punya akses ke ponsel, dan surat-surat penting miliknya, termasuk paspor, telah disita sejak hari pertama bekerja. Ia seperti hilang dari peta dunia. Makanannya pun mulai dibatasi. Ia hanya diberi sisa makanan dari meja makan. Kadang hanya sepotong kecil tahu atau semangkuk kecil nasi dingin. Tubuhnya mulai kurus dan lemah. Namun ia tetap dipaksa bekerja seperti biasa. Tidak ada simpati. Tidak ada perhatian. Hanya perintah dan bentakan. Yang membuat hatinya semakin teriris adalah saat ia melihat langit malam dari jendela dapur yang kecil dan buram. Setiap malam, ia menatap langit, mencoba membayangkan wajah ibunya, aroma dapur kayu bakar di rumahnya, dan suara adik-adiknya yang dulu memanggil namanya dengan riang. Kini, semua itu terasa seperti mimpi jauh yang tak terjangkau. Setiap malam, ia menangis dalam diam, berbaring di atas tikar tipis yang dingin, membungkus tubuh dengan handuk kotor karena tak memiliki selimut. Tubuhnya menggigil, tapi yang lebih parah adalah dinginnya batin, rasa sepi, ketakutan, dan hampa yang menyesakkan. Dalam kegelapan dapur yang sunyi itu, Endang mulai kehilangan kepercayaan diri. Ia merasa tidak lebih dari seorang budak. Tidak dihargai, tidak dianggap manusia. Dan yang paling menyakitkan, tidak tahu kapan semuanya akan berakhir. Namun di antara derita itu, ada satu bisikan kecil dari dalam dirinya yang terus berkata, "Bertahanlah, Endang. Jangan mati di negeri orang. Jangan pulang hanya dengan luka. Ada harapan di ujung jalan ini." Musim dingin mulai menyelimuti kota Taichung. Kabut tipis turun setiap pagi, menyusup ke dalam rumah tua tempat Endang Susanti mengabdikan tubuh dan jiwanya sebagai pembantu rumah tangga. Pagi-pagi buta, ketika udara masih membeku dan langit belum menunjukkan secercah cahaya, Endang sudah terbangun, menggigil dalam balutan baju tipis yang sudah lusuh. Hari itu seperti hari-hari sebelumnya, bangun sebelum ayam jantan berkokok, membersihkan kotoran sang nenek, memasak sarapan, mencuci baju, menyapu halaman belakang, menyiapkan teh, dan mengangkat belanjaan berat dari pasar. Tubuhnya kian ringkih. Tangan dan kakinya penuh luka-luka kecil, akibat kerja tanpa henti dan perlakuan kasar yang tak pernah reda. Suatu sore, saat Endang sedang mengepel lantai, ia pingsan. Kepalanya terbentur lantai keramik keras. Tubuhnya lemas, suhu tubuhnya menurun drastis. Mr. Huang menemukan Endang tergeletak dengan ember yang tumpah dan air yang menggenangi lantai. Alih-alih panik atau menolong, pria itu menggerutu, lalu menarik tubuh Endang ke sudut dapur dengan kasar. Tanpa memanggil dokter atau perawat, ia membiarkan Endang terbaring di sana hingga malam. Ketika Endang sadar beberapa jam kemudian, ia terbangun dengan kepala berdenyut dan tubuh menggigil hebat. Ia tahu tubuhnya mulai sakit. Sakit yang bukan hanya disebabkan oleh benturan kepala atau hawa dingin, melainkan juga dari kelelahan luar biasa yang telah menumpuk selama berbulan-bulan. Namun ia tetap memaksakan diri berdiri, karena ia tahu satu kesalahan bisa berarti makian, tamparan, atau cubitan keras dari sang majikan. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Mr. Huang semakin kejam. Ia mulai melempar benda-benda ke arah Endang ketika kesal, mulai dari sendok, piring plastik, hingga sandal. Ketika sang nenek buang air besar di lantai, dan Endang telat membersihkannya karena sedang memasak,
ia dipukul dengan gagang sapu. Punggungnya memar biru kehitaman. Ia mencoba menahan air mata sambil menyeka kotoran, mencoba menenangkan dirinya dengan menyenandungkan doa dalam hati. Sementara itu, makanan yang diberikan kepadanya semakin sedikit. Terkadang hanya semangkuk kecil nasi putih tanpa lauk. Pernah ia nekat menyantap sedikit potongan ayam dari masakan majikan, sepotong kecil saja yang tertinggal di piring. Ketika ketahuan, ia diseret ke dapur dan dipaksa jongkok selama berjam-jam tanpa berbicara. Mr. Huang berdiri mengawasi sambil memaki-maki dengan kata-kata yang tidak dimengerti Endang. Tapi dari nada dan ekspresi wajahnya, ia tahu itu hinaan yang mengiris hati. Semakin hari, tubuh Endang makin lemah. Kakinya mulai bengkak, kulitnya pecah-pecah karena air dingin dan sabun pencuci. Ia mulai batuk-batuk setiap malam, terkadang hingga sesak napas. Tapi ia tetap bekerja. Karena di pikirannya, jika ia berhenti bekerja, upahnya tak akan dibayar. Jika ia kabur, ia tak tahu kemana. Ia tak tahu jalan, tak tahu nomor agen, dan semua dokumen dirinya telah disita sejak awal. Dalam sebuah malam yang dingin, Endang kembali tergeletak. Kali ini ia benar-benar tidak sanggup bangun. Tangannya gemetar, bibirnya pecah dan mengeluarkan noda merah, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia merasa tubuhnya mulai menyerah. Tapi sebelum matanya benar-benar terpejam, ia meraih buku doa kecil yang selalu ia simpan di bawah tikar. Dengan gemetar, ia membuka halaman terakhir yang mulai robek. Di sana terselip sebuah foto usang, foto dirinya bersama ibu dan dua adiknya, di depan rumah bambu mereka di Madiun. Air mata Endang mengalir. Ia menatap foto itu lama, lalu menutup mata. Dalam hati, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku belum boleh mati di sini. Aku harus pulang. Ibu masih menungguku." Entah karena kekuatan doa, atau karena tekad yang masih membara di dalam hatinya, keesokan harinya Endang kembali sadar. Tapi tubuhnya sudah tidak seperti dulu. Ia berjalan dengan tertatih, menahan nyeri di punggung dan lututnya. Ia menyembunyikan semua luka di balik pakaian panjangnya. Tapi luka yang paling dalam adalah yang tak terlihat. Di batinnya, di jiwanya yang tergores oleh hinaan dan perlakuan tidak manusiawi. Sampai pada titik itu, Endang mulai merasakan bahwa batasnya telah mendekat. Ia tak bisa terus seperti ini. Ia harus memilih, tetap bertahan dan mungkin mati pelan-pelan di negeri orang, atau mengambil risiko besar untuk menyelamatkan diri. Tapi bagaimana caranya? Kepada siapa ia harus meminta tolong? Tak ada telepon, tak ada jaringan. Bahkan tetangga sebelah pun tak pernah bertegur sapa dengan rumah tempat ia bekerja. Namun Tuhan tak pernah tidur. Ketika luka sudah terlalu dalam, kadang semesta mulai membukakan pintu-pintu kecil harapan. Dan pintu itu perlahan mulai terbuka. Hampir 1 tahun telah berlalu sejak Endang Susanti pertama kali menginjakkan kaki di Taiwan. Tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Tulangnya menipis, pipinya cekung, dan wajahnya kehilangan sinar. Namun satu hal masih bertahan utuh, harapannya untuk pulang. Harapan itu, meski kecil dan rapuh, tetap menyala dalam dirinya yang berkeping-keping. Di rumah itu, rutinitas masih sama. Ia bangun sebelum subuh, mengerjakan segalanya sendirian. Mr. Huang tetap menjadi sosok angkuh dan kasar, dan Nenek Lin tetap tak bisa berbicara. Hanya sesekali menangis ketika Endang menyuapinya terlalu cepat. Tapi suatu hari, sesuatu yang berbeda terjadi. Sore itu, saat Endang sedang mencuci pakaian di belakang rumah, ia mendengar suara berisik dari rumah tetangga yang baru pindah. Seorang wanita paruh baya tampak sibuk memindahkan pot bunga dan barang-barang kecil. Endang sempat melirik sekilas dari balik tembok, lalu segera menunduk takut ketahuan. Tapi wanita itu melihatnya. Beberapa hari kemudian, ketika Endang sedang membuang sampah di depan pagar, wanita tetangga itu menyapanya dalam bahasa Mandarin. Endang tak mengerti semua kalimatnya, tapi ia menangkap kata "halo" dan
Dari mana kamu?" Dengan keberanian yang hampir tak tersisa, Endang menjawab pelan dalam bahasa tubuh dan patahan kata, "Indonesia, kerja, pembantu." Wanita itu tersenyum, lalu memperkenalkan dirinya sebagai Amei. Rupanya ia adalah seorang guru taman kanak-kanak yang tinggal sendiri. Dari interaksi singkat itu, Amei mulai memperhatikan keadaan Endang. Ia melihat bagaimana Endang selalu tampak kotor, kurus, dan cemas. Amei mulai menduga bahwa Endang mengalami perlakuan buruk, tapi ia tidak langsung bertindak. Beberapa minggu berlalu. Setiap kali ada kesempatan, Amei diam-diam menyelipkan makanan kecil ke kantong sampah yang biasa diambil Endang. Sebungkus roti, 1 apel, atau sekotak susu. Endang sangat terharu, meski ia tak pernah bisa mengucapkan banyak kata. Ia hanya menunduk dalam-dalam sambil menahan air mata saat menemukan makanan itu. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Angin kencang mengguncang jendela, dan suhu turun drastis. Endang meringkuk di lantai dapur dengan tubuh menggigil. Handuk yang biasa ia pakai sebagai selimut sudah basah, dan bajunya pun tak cukup untuk menghalau dingin. Ia merasa tubuhnya benar-benar akan menyerah. Keesokan harinya, ketika membuang sampah seperti biasa, ia melihat secari kertas kecil terlipat di dalam kantong makanan dari Amei. Dengan gemetar, Endang membukanya dan membaca tulisan Mandarin yang sangat sederhana. "Jika kamu butuh bantuan, tunjukkan kode ini. Aku akan tolong." Di bawahnya ada nomor telepon dan tanda silang yang menunjukkan untuk tidak berbicara langsung di depan majikan. Endang menyimpan kertas itu di balik dasternya berhari-hari. Ia bingung. Ia takut. Tapi hatinya mulai gelisah. Ia tahu jika terus tinggal, tubuh dan jiwanya tak akan bertahan lebih lama. Dan suatu malam, setelah kembali ditampar karena tak sengaja menjatuhkan termos air panas, ia duduk di lantai dapur dengan wajah lebam dan tangis diam. Dalam gemetar, ia menatap kertas kecil dari Amei. Ia tahu ia harus melangkah. Tapi bagaimana? Ia tak punya ponsel. Tak bisa keluar rumah. Tak tahu di mana kantor polisi. Namun Tuhan kembali mempertemukannya dengan peluang. Pada hari Minggu pagi, Mr. Huang berangkat lebih pagi dari biasanya untuk bekerja. Ia terburu-buru dan lupa mengunci pintu belakang rumah. Endang menyadari hal itu saat hendak membuang cucian. Jantungnya berdegup kencang. Inilah saatnya. Dengan cepat, ia menuliskan satu kata pada sobekan kertas. "Tolong." Lalu ia menyelipkan kertas dan nomor telepon ke dalam kantong plastik makanan dari Amei, yang biasa ia kembalikan ke tempat sampah di depan rumah. Ia berharap Amei membacanya. Sepanjang hari itu, Endang bekerja dengan cemas. Ia takut Mr. Huang kembali dan menemukan surat itu. Tapi malam berlalu, dan tak ada yang mencurigakan. Hanya ketegangan yang terus mengikat dadanya. 3 hari kemudian, saat sedang menjemur pakaian di belakang, ia melihat Amei berdiri di luar pagar dengan ekspresi serius. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengangkat tangan dan memperlihatkan kertas kecil bertuliskan, "Oke." Lalu Amei pergi. Itu adalah pertanda. Keesokan malamnya, tepat pukul 2 pagi, Endang dibangunkan oleh suara ketukan pelan di jendela dapur. Ia panik. Tapi suara itu pelan dan konsisten. Ketika ia mengintip, ia melihat Amei berdiri di luar pagar belakang, bersama 2 orang berpakaian sipil, ternyata petugas imigrasi dan sukarlawan Ngo yang biasa membantu TKI bermasalah. Endang langsung membuka pintu. Tubuhnya gemetar hebat, tapi ia berhasil keluar tanpa membangunkan sang nenek. Ia dibungkus selimut dan dibawa ke mobil. Air matanya mengalir tanpa henti saat mobil bergerak meninggalkan rumah itu. Rumah yang selama hampir setahun lebih menjadi tempat penderitaan dan luka. Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke negeri itu, Endang duduk di kursi empuk, meminum teh hangat, dan melihat wajah-wajah yang memperlakukannya seperti manusia. Di pusat penampungan Ngo, ia diberi tempat tidur, pakaian bersih, makanan bergizi,
Dan yang paling penting, pelukan pertama sejak kepergiannya dari tanah air. Malam itu, Endang menangis dalam diam. Tapi bukan tangisan putus asa, melainkan tangisan lega. Ia tahu jalan masih panjang. Tapi kali ini, ia tidak lagi sendirian. Di sebuah rumah penampungan kecil di kota Taichung, Endang Susanti memulai babak baru dalam hidupnya. Tempat itu bukanlah hotel mewah, bukan pula rumah penuh kenyamanan. Namun bagi Endang, bangunan bercat krem dengan ranjang susun dan suara anak-anak TKI yang riang itu seperti surga kecil setelah neraka panjang. Hari pertamanya di penampungan dihabiskan dengan banyak tidur. Tubuhnya yang selama ini bekerja seperti mesin akhirnya bisa rebah tanpa rasa takut dibangunkan oleh teriakan. Luka di kakinya yang membengkak diperiksa oleh perawat sukarelawan. Ia diberi antibiotik, dibalut perban, dan diberi makanan hangat setiap 3 jam. Wajahnya mulai mendapat warna, bibirnya tak lagi pucat. Namun jauh di dalam jiwanya, luka batin masih menganga. Di hari ketiga, Endang mulai berbicara. Dengan terbata-bata dalam bahasa campuran Indonesia dan isyarat sederhana, ia menceritakan apa yang dialaminya kepada seorang penerjemah dari pekerja migran. Suaranya pelan, matanya tak pernah berani menatap penuh. Tapi setiap kalimat yang keluar darinya seperti pisau tajam yang menusuk nurani siapapun yang mendengarnya. Endang menceritakan tentang pemukulan dengan sapu, kerja tanpa libur selama lebih dari setahun, makanan yang sering tidak diberikan, dan penghinaan yang ia alami hampir setiap hari. Ia menunjukkan luka di punggung, bekas memar yang telah menghitam di lengan, dan jari-jarinya yang kaku karena terlalu sering direndam dalam air dingin. Tim Ngo yang mendengarnya langsung mengambil tindakan. Mereka menyiapkan laporan resmi, melampirkan hasil visum dari rumah sakit lokal, dan mengajukan surat pengaduan ke Departemen Ketenagakerjaan Taiwan. Kasus Endang menjadi prioritas karena termasuk dalam kategori human trafficking dan perbudakan modern. Beberapa hari kemudian, ia dibawa untuk memberikan kesaksian langsung ke kantor imigrasi. Ia duduk dengan tubuh gemetar, didampingi seorang pendamping hukum dari Indonesia dan staf konsulat. Ketika pertanyaan mulai dilontarkan, Endang hanya mengangguk atau menggeleng. Namun setiap jawaban kecil itu menjadi bukti besar akan kebiadaban majikannya. Petugas mencatat dengan serius. Foto-foto luka Endang diabadikan, suara kesaksiannya direkam, dan semua dokumen kerjanya, yang selama ini ditahan oleh Mr. Huang, dicarikan salinannya oleh pihak agensi. Investigasi dimulai. Mr. Huang pun akhirnya dipanggil. Namun prosesnya tidak mudah. Mr. Huang membantah. Ia mengklaim bahwa Endang sering berbohong, suka mencuri makanan, dan kabur tanpa izin. Ia berusaha menutupi perbuatannya dengan menyuap agen lokal dan menyebarkan fitnah bahwa Endang mengalami gangguan jiwa. Namun berkat keberanian Amei dan laporan saksi lain yang pernah melihat Endang diseret di halaman belakang, kebohongan Mr. Huang mulai runtuh. Polisi menemukan bekas-bekas noda merah kering di dapur dan lemari pakaian Endang yang dipenuhi barang-barang lusuh tak layak pakai. Kamera CCTV juga menunjukkan bahwa Endang bekerja hampir 20 jam sehari tanpa istirahat. Sementara kasus berjalan, Endang tetap tinggal di rumah penampungan. Ia mulai ikut kegiatan terapi trauma, belajar merajut, membuat kerajinan tangan, dan mengikuti kelas bahasa Mandarin dasar yang diajarkan oleh sukarelawan. Perlahan, ia belajar menatap mata orang lain. Ia mulai bisa tersenyum meski masih kaku. Ia menulis surat untuk keluarganya di Madiun, surat pertama dalam lebih dari setahun. Dalam surat itu, ia menulis, "Ibu, Endang masih hidup. Luka-luka ini belum sembuh, tapi saya tidak sendiri lagi. Saya sudah selamat. Doakan saya bisa pulang. Doakan saya kuat. Saya ingin peluk ibu dan adik-adik lagi." Ketika surat itu dibaca oleh ibunya di kampung, air mata pun tumpah di tikar bambu rumah kecil mereka. Ibu Endang sujud lama sekali. Warga desa ikut menangis ketika mendengar kisah penderitaan Endang dari relawan
yang membacakan surat itu dalam acara pengajian. Dari kampung kecil yang tenang, doa-doa mulai terkirim jauh ke negeri asing, mengiringi langkah Endang menuju pemulihan. Sebulan kemudian, hasil investigasi menyatakan bahwa Mr. Huang terbukti bersalah melakukan kekerasan fisik dan pelanggaran perjanjian kerja. Ia dikenai denda dan dituntut hukuman percobaan, sementara perusahaan agensi kerjasama yang mengirim Endang juga dikenakan sanksi dan dicabut izinnya. Meski hukuman itu tidak sebanding dengan luka yang diderita Endang, namun bagi dirinya, itu adalah bentuk keadilan kecil yang berarti besar. Kini, keputusan ada di tangan Endang. Ia diberi dua pilihan, melanjutkan proses hukum lebih lanjut sambil tetap tinggal di Taiwan, atau mengajukan pemulangan lebih cepat melalui program repatriasi. Endang tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap langit dari jendela kecil kamar penampungan, mencoba meraba masa depannya. Namun satu hal yang pasti, untuk pertama kalinya sejak ia menginjakan kaki di negeri itu, ia merasa punya kendali atas hidupnya. Luka itu masih ada, tapi cahaya di ujung terowongan mulai terlihat jelas. Setelah hampir 4 bulan tinggal di rumah penampungan Taichung, Endang Susanti duduk di ruang konseling untuk membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Di hadapannya, staf konsulat Indonesia dan relawan Ngo menjelaskan dua jalur. Tetap di Taiwan untuk memperjuangkan ganti rugi dan menyaksikan persidangan Mr. Huang secara langsung, atau pulang lebih cepat ke tanah air melalui jalur repatriasi kemanusiaan dengan pendampingan hukum dari kejauhan. Endang menatap jendela kecil di sisi ruangan. Di luar, musim gugur mulai menampakkan diri. Daun-daun maple berguguran, seperti kesedihannya yang pelan-pelan terlepas dari ranting masa lalu. Ia menghela napas panjang. Baginya, keadilan telah cukup ditegakkan. Mr. Huang telah dijatuhi hukuman bersyarat, agen perekrut telah ditutup, dan laporan kekerasannya telah diterbitkan. Tapi lebih dari semua itu, hatinya sudah terlalu lelah menunggu. Dengan suara lirih namun pasti, Endang berkata, "Saya ingin pulang." Pihak konsulat langsung memproses kepulangannya. Tiket pesawat dipesan, dokumen perjalanan darurat diterbitkan, dan surat keterangan medis dilampirkan untuk mendukung proses di bandara. 2 minggu kemudian, Endang berdiri di Bandara Internasional Taoyuan, mengenakan jaket hangat dan membawa ransel kecil berisi pakaian, surat dari para relawan, dan bingkisan sederhana dari Amei, seorang wanita yang telah menjadi pelita di gelap hidupnya. Perjalanan pulang memakan waktu hampir 9 jam. Sepanjang penerbangan, Endang tak bisa tidur. Ia menatap langit di luar jendela, memikirkan apa yang akan ia hadapi. Apakah kampungnya masih mengenalnya? Apakah ibunya masih sehat? Apakah orang-orang akan menerima seorang TKI pulang dengan tubuh penuh luka dan nama yang mungkin telah tercemar gosip? Saat pesawat mendarat di Bandara Juanda, Surabaya, Endang berdiri dengan kaki gemetar. Di gerbang kedatangan, ia melihat 2 orang dari Dinas Tenaga Kerja menjemputnya. Di tangan mereka, selembar kertas bertuliskan, "Selamat datang, Endang Susanti." Namun bukan itu yang membuat air mata Endang luruh. Beberapa langkah di belakang petugas, berdiri seorang perempuan renta dengan kain batik yang telah usang, tubuhnya kecil, matanya sembab karena menangis terlalu lama. Itu ibunya. Endang memeluk wanita itu erat, tak peduli sekeliling. Tak ada kata yang keluar dari mulut mereka, hanya pelukan dan isak yang pecah setelah 2 tahun penuh penantian dan penderitaan. Dunia seolah berhenti sesaat. Di kampung halaman, kabar kepulangan Endang telah lebih dulu menyebar. Rumah ibunya telah dibersihkan gotong royong. Warga menyambut dengan hati campur aduk. Ada yang simpati, ada pula yang bergosip, menyebutnya gagal. Namun mayoritas menyambutnya dengan hangat, menengok, mengantar makanan, dan memberi pelukan. Tapi luka di jiwa Endang tak langsung sembuh. Beberapa hari setelah kembali, ia sering terbangun di malam hari, berkeringat dingin dan ketakutan. Kadang ia meringkuk di sudut kamar, menutup telinga seolah mendengar teriakan Mr. Huang. Kadang ia berteriak dalam tidur,
memohon ampun. Ibunya hanya bisa mendekapnya sambil menangis, membacakan doa dan zikir yang selalu ia lafalkan sejak kepergian putrinya. Endang juga sulit menyesuaikan diri. Ia tak betah di keramaian. Tak bisa menatap pria dewasa terlalu lama. Ia enggan masuk pasar atau pengajian karena takut ada yang membicarakannya. Ia merasa seperti orang asing di tanah sendiri. Namun seiring waktu, pelan-pelan, ia mulai membuka diri. Seorang relawan dari LSM lokal yang pernah mendampingi mantan TKI mengunjunginya dan menawarkan program pemulihan psikologis dan pelatihan kerja. Endang diajak mengikuti sesi konseling, terapi trauma, dan akhirnya kursus menjahit yang diadakan di balai desa. Di sana, Endang bertemu sesama perempuan dengan cerita luka masing-masing. Mereka menjahit bersama, menangis bersama, tertawa bersama. Di ruang jahit itu, Endang mulai menemukan dirinya kembali. Tangannya yang dulu gemetar, kini mampu merangkai benang dan kain menjadi baju anak-anak. Mulutnya yang dulu membisu, kini bisa bercerita. Ia mulai menulis kisahnya dalam buku catatan lusuh. Sebuah buku kecil yang ia beri judul, Saya Masih Hidup. Bulan demi bulan berlalu. Endang tak lagi sekadar bertahan. Ia mulai bermimpi. Ia ingin membuka kios kecil menjahit, ingin menyekolahkan adiknya sampai lulus, dan ingin suatu hari berbicara di hadapan banyak orang, menceritakan kisahnya agar perempuan-perempuan lain tidak mengalami nasib serupa. Luka itu masih ada, tapi ia tidak lagi membusuk. Luka itu telah menjadi bekas, yang membentuk Endang menjadi perempuan yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih mengerti arti hidup. Seiring berjalannya waktu, Endang Susanti mulai mengukir babak baru dalam hidupnya. Setelah menjalani proses pemulihan fisik dan batin di kampung halaman, ia tak ingin hanya menjadi korban yang pasrah. Ia ingin menjadi suara dan pelita bagi perempuan-perempuan lain yang pernah atau sedang menempuh perjalanan berat sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI. Di sebuah aula kecil yang biasa dipakai warga desa untuk acara pengajian dan pertemuan, Endang bersama beberapa relawan lokal membuka sebuah kelompok pendampingan. Mereka menamai kelompok itu, Sahabat Perempuan Mandiri. Tujuannya sederhana namun mulia, memberi ruang aman bagi perempuan untuk berbagi pengalaman, belajar keterampilan baru, dan mendapat dukungan psikologis. Setiap minggu, Endang mengajak para perempuan dari desa dan desa-desa sekitar berkumpul. Ada yang sudah pulang dari luar negeri, ada pula yang hendak berangkat menjadi TKI. Endang bercerita tanpa malu tentang pahit getir yang pernah ia alami. Ia tak lagi menutupi luka-lukanya, justru mengangkatnya menjadi pelajaran berharga. Di setiap pertemuan, Endang mengajarkan keterampilan menjahit yang telah ia pelajari saat pemulihan. Dari gunting, jarum, dan benang, para perempuan itu membuat tas, baju, dan kerajinan kain yang kemudian dijual ke pasar desa dan kota terdekat. Hasil penjualan sebagian dipakai untuk modal kelompok, sebagian lain untuk membantu keluarga yang sedang dalam kesulitan. Lebih dari itu, Endang bersama para relawan mengundang psikolog dan pekerja sosial dari kota untuk memberikan pelatihan dan konseling trauma. Mereka membuka diskusi soal hak-hak pekerja migran, bahaya sindikat perdagangan manusia, serta cara mengenali tanda-tanda kekerasan di luar negeri. Kisah Endang yang dulu menjadi bahan gosip kini berubah menjadi inspirasi. Ia sering diundang ke balai desa dan sekolah untuk berbicara. Wajahnya yang dulu muram kini cerah, matanya penuh semangat. Anak-anak perempuan yang dulu hanya melihatnya sebagai sosok biasa, kini memandangnya sebagai teladan keberanian. Perjuangan Endang tidak mudah. Masih ada orang-orang yang memandang rendah, yang menganggap pengalamannya memalukan. Tapi Endang sudah belajar tegar. Ia tahu bahwa perubahan butuh waktu dan keteguhan hati. Ia tetap sabar dan rendah hati, terus melangkah di jalannya. Suatu hari, datang kabar dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten bahwa pemerintah daerah hendak memberikan bantuan dana kecil bagi kelompok-kelompok pemberdayaan perempuan. Endang dan para relawan segera menyiapkan proposal.
Setelah melalui proses seleksi yang ketat, kelompok Sahabat Perempuan Mandiri terpilih menerima dana tersebut. Dengan dana itu, mereka memperluas kegiatan, membuka kelas memasak, kerajinan tangan lainnya, dan penyuluhan kesehatan reproduksi. Endang juga menginisiasi pembentukan pos layanan pengaduan bagi korban kekerasan domestik dan TKI yang bermasalah. Melihat hasil nyata dari usahanya, Endang merasa damai. Luka yang dulu membekas dalam hatinya kini menjadi kekuatan. Ia tak ingin perempuan lain mengalami kesedihan yang sama atau terjebak dalam kesunyian penderitaan. Ia percaya bahwa setiap perempuan punya hak untuk hidup bermartabat dan bahagia. Dalam perjalanannya, Endang juga mulai membangun kembali hubungan dengan keluarganya. Ibunya yang dulu selalu menangis kini tersenyum bangga. Adik-adiknya semakin giat sekolah dengan semangat yang tumbuh dari kisah kakaknya. Endang bahkan mulai membuka dialog dengan kepala desa dan tokoh masyarakat untuk memperkuat perlindungan terhadap calon TKI. Ketika malam tiba dan langit desa berhiaskan bintang, Endang sering duduk di beranda rumahnya sambil menulis. Ia menulis cerita hidupnya, pesan-pesan harapan, dan doa-doa untuk masa depan. Setiap kata yang tergores di buku tulis itu adalah bentuk perjuangan dan peneguhan bahwa ia tidak lagi menjadi korban, melainkan pejuang. Hari demi hari berlalu, Endang Susanti membuktikan bahwa dari luka terdalam bisa tumbuh harapan paling terang. Dari perempuan yang hampir patah, lahir pemimpin kecil yang gigih menyuarakan kebenaran dan cinta. Setelah beberapa bulan menjalankan kelompok Sahabat Perempuan Mandiri, Endang Susanti mulai merasakan getaran perubahan yang positif di desa kecilnya. Namun, perjuangan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan terutama para mantan TKI tidak selalu berjalan mulus. Tantangan baru datang dari berbagai arah, menguji keteguhan hati dan tekadnya. Salah satu tantangan terbesar adalah stigma sosial yang masih melekat di masyarakat. Meskipun banyak perempuan yang telah merasakan manfaat dari kelompok tersebut, tidak sedikit keluarga dan tetangga yang memandang rendah atau bahkan mencemooh. Lah, buat apa ikut-ikutan? Kan nanti bisa kena musibah juga kalau terlalu banyak cerita. Bisik-bisik mereka di balik punggung. Ada pula yang meremehkan, mengatakan bahwa perempuan yang pernah jadi TKI itu gagal dan sebaiknya tidak perlu diangkat-angkat kisahnya. Endang menyadari bahwa mengubah pola pikir bukan perkara mudah. Untuk itu, ia mulai menjalin komunikasi dengan tokoh adat dan tokoh agama di desa. Dengan hati-hati, ia mengajak mereka berdiskusi tentang pentingnya memberikan dukungan kepada perempuan yang pulang dari perantauan, serta perlunya mencegah kekerasan dan diskriminasi. Di sebuah pertemuan rutin desa, Endang tampil untuk pertama kali berbicara di hadapan para tetua. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia menyampaikan kisahnya dan tujuan kelompok Sahabat Perempuan Mandiri. Ia meminta agar para tokoh menjadi pelindung sekaligus pendukung bagi perempuan desa. Suasana hening sejenak, kemudian beberapa tokoh mengangguk setuju. Mereka mulai memahami bahwa perempuan bukan hanya beban, tapi sumber kekuatan bagi keluarga dan masyarakat. Selain itu, Endang menghadapi tantangan praktis dalam pengelolaan kelompoknya. Dana yang diterima pemerintah daerah ternyata tidak cukup untuk memperluas kegiatan yang diimpikan. Alat jahit yang ada mulai rusak, bahan baku langka, dan beberapa relawan mengalami kesulitan waktu karena harus membagi dengan pekerjaan utama mereka. Endang tidak patah arang. Ia mulai mencari peluang lain, termasuk mengajukan proposal ke LSM Nasional dan perusahaan swasta untuk mendapat dukungan dana serta pelatihan tambahan. Salah satu momen yang sangat membekas di hati Endang adalah ketika seorang perempuan muda bernama Sari bergabung dalam kelompok. Sari adalah mantan TKI yang baru pulang dari Timur Tengah dengan luka batin yang sangat dalam. Ia mengalami pelecehan dan diskriminasi berat selama bekerja. Awalnya Sari sangat tertutup dan enggan bergaul. Namun, lewat kesabaran dan perhatian Endang, ia mulai membuka diri. Endang mengajak Sari untuk ikut terapi kelompok dan pelatihan menjahit. Pelan-pelan, Sari mulai tersenyum kembali.
Dalam sebuah acara pameran hasil kerajinan, Sari maju ke depan dan menceritakan pengalamannya tanpa rasa malu. Keberanian Sari menginspirasi banyak perempuan lain yang juga selama ini terbungkam oleh trauma. Melalui pengalaman Sari, Endang semakin yakin bahwa perjuangannya bukan hanya soal memberi keterampilan, tapi juga membangun rasa percaya diri dan keberanian berbicara. Ia terus menggalakkan kampanye, Perempuan Berani Bicara, yang mendorong perempuan untuk tidak takut mengungkapkan masalah dan mencari bantuan. Di tengah semua tantangan itu, Endang juga harus berhadapan dengan rasa rindu yang kadang menyergap. Ia rindu akan kehidupan yang lebih sederhana, ingin menghabiskan waktu dengan keluarga tanpa harus selalu memikirkan pekerjaan dan perjuangan. Namun, ia selalu mengingat doa ibunya dan semangat yang dulu membawanya bangkit dari keterpurukan. Satu hal yang tak pernah berubah adalah tekad Endang untuk terus berjuang. Ia percaya bahwa setiap langkah kecil yang diambil bersama perempuan lain adalah langkah menuju perubahan besar. Ia yakin, dari desa kecil ini, suara perempuan yang dulu terpinggirkan bisa menjadi gema yang menggema jauh ke seluruh Nusantara. Pada akhirnya, perjuangan Endang membuka mata banyak orang bahwa perempuan yang pernah mengalami luka dan kesulitan bukanlah beban, melainkan sumber kekuatan dan inspirasi. Dan dengan cinta serta dukungan bersama, luka itu bisa berubah menjadi kisah kemenangan. Beberapa bulan setelah kelompok Sahabat Perempuan Mandiri semakin berkembang, Endang Susanti mulai menyadari bahwa perjuangan kecilnya mulai berdampak lebih luas dari yang ia bayangkan. Dari sebuah ruang sederhana di balai desa, kini kelompok itu menjadi pusat kegiatan yang ramai, penuh warna dan harapan. Para perempuan dari desa dan desa-desa sekitar semakin banyak yang bergabung. Mereka tidak hanya belajar menjahit atau membuat kerajinan tangan, tapi juga mengikuti pelatihan kewirausahaan, pengelolaan keuangan, serta pendidikan kesehatan reproduksi. Endang dan para relawan berusaha menghadirkan materi yang relevan dan memberdayakan, agar perempuan bisa mandiri secara ekonomi dan lebih percaya diri. Kabar tentang kelompok itu mulai menyebar ke kabupaten dan provinsi. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja pun melirik, beberapa kali mengirim staf untuk memantau dan belajar dari keberhasilan kelompok ini. Bahkan media lokal mulai meliput kegiatan mereka, memotret perempuan-perempuan bersemangat yang dulu tertindas kini bangkit mengukir mimpi. Salah satu cerita yang menyentuh hati adalah tentang Bu Ratna, seorang ibu rumah tangga yang sudah puluhan tahun menjadi korban KDRT. Setelah bergabung dengan kelompok, ia mendapat dukungan psikologis dan keterampilan membuat produk herbal tradisional. Perlahan, Bu Ratna menemukan kekuatan untuk melawan ketakutan dan membangun usaha kecil-kecilan yang akhirnya menambah penghasilan keluarga. Endang juga merangkul para remaja perempuan yang rentan menjadi korban perdagangan manusia dan eksploitasi. Ia membuka kelas pendidikan dan motivasi, berbagi pengalaman serta memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan dan perlindungan diri. Beberapa remaja yang semula putus sekolah kini kembali menuntut ilmu dengan semangat baru. Namun, perjalanan itu juga tidak lepas dari tantangan. Ada kalanya dana menipis, konflik internal muncul, atau tekanan dari masyarakat konservatif yang masih skeptis terhadap perubahan. Dalam situasi seperti itu, Endang selalu berusaha menjadi penengah, mengajak semua pihak untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Suatu hari, ketika kelompok merayakan ulang tahun pertama berdirinya, diadakan sebuah acara sederhana namun penuh makna. Di situ, Endang berdiri di tengah kerumunan perempuan yang tersenyum cerah, anak-anak yang bermain riang, dan para tokoh masyarakat yang memberikan apresiasi. Dengan suara yang penuh haru, Endang mengungkapkan rasa syukurnya atas perjalanan panjang yang penuh liku, namun juga penuh keberanian. Ia mengenang malam-malam gelap saat dirinya sendiri hampir putus asa, dan bagaimana cinta serta solidaritas perempuan membawanya kembali ke cahaya. Ia berjanji untuk terus melanjutkan perjuangan, menguatkan perempuan-perempuan yang terluka agar menjadi pribadi yang utuh dan berdaya. Dalam acara itu pula, seorang wartawan muda mengajukan pertanyaan yang sederhana tapi dalam, "Ibu Endang,
Apa pesan ibu untuk perempuan Indonesia yang sedang berjuang di luar sana? Endang tersenyum dan menjawab dengan mata berkaca-kaca, jangan pernah menyerah. Luka dan kesedihan adalah bagian dari hidup, tapi jangan biarkan itu menghentikan langkahmu. Kita harus berani bangkit, berbicara, dan saling mendukung. Bersama, kita bisa merajut masa depan yang lebih baik. Cerita Endang mulai menjadi inspirasi yang menular. Beberapa desa di kabupaten lain menghubungi kelompoknya untuk belajar dan mendirikan kelompok serupa. Pemerintah provinsi pun mengalokasikan dana khusus untuk program pemberdayaan perempuan berbasis komunitas. Bagi Endang, ini bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan kemenangan bersama. Ia tahu perjalanan masih panjang dan tidak mudah, tapi ia yakin langkah kecil yang konsisten akan membawa perubahan besar. Matahari sore memancarkan cahaya keemasan yang hangat, menyinari desa kecil di Madiun tempat Endang Susanti tinggal. Udara membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang berbisik pelan, seolah ikut merayakan perjalanan panjang yang telah dilalui seorang perempuan luar biasa. Setelah bertahun-tahun berjuang, Endang kini bukan hanya seorang mantan TKI yang pernah terluka, tapi juga sosok pemimpin komunitas yang dihormati dan dicintai. Kelompok Sahabat Perempuan Mandiri telah berkembang menjadi gerakan pemberdayaan perempuan yang membawa perubahan nyata. Tidak hanya dari segi ekonomi, tapi juga dari segi mental, sosial, dan budaya. Pada pagi itu, balai desa dipenuhi oleh perempuan dari berbagai usia yang datang untuk mengikuti pelatihan dan seminar. Mereka duduk rapi, penuh antusiasme, mendengarkan dengan seksama. Endang berdiri di depan, wajahnya teduh namun penuh semangat. Ia membagikan ilmu, pengalaman, dan motivasi, mengingatkan bahwa kekuatan sejati berasal dari keberanian untuk bangkit dan saling menguatkan. Di sela acara, Endang menyempatkan diri berbincang dengan beberapa perempuan muda yang sedang meniti langkah baru. Ada yang bercita-cita menjadi pengusaha kecil, ada yang ingin melanjutkan pendidikan, ada pula yang ingin menjadi aktivis sosial seperti dirinya. Endang memberikan semangat dan nasihat bijak, membisikkan doa agar mereka tidak pernah menyerah menghadapi gelombang kehidupan. Namun, di balik semua itu, Endang tetap manusia biasa yang tak lepas dari kerinduan dan keinginan sederhana. Ia sering merenung di beranda rumahnya, mengenang perjalanan hidup yang penuh liku. Dulu, ia hampir kehilangan harapan, terperangkap dalam trauma dan kesendirian. Tapi kini, luka itu telah berubah menjadi guru, yang mengajarkan arti sabar, ikhlas, dan cinta tanpa syarat. Endang pun mulai menulis sebuah buku autobiografi. Dengan tinta dan kata-kata, ia menuangkan kisah hidupnya, dari desa kecil di Madiun, hingga negeri asing di Taiwan, dari kesedihan dan penderitaan, hingga bangkit dan berjuang untuk perubahan. Ia berharap cerita itu bisa menjadi pelita bagi perempuan-perempuan yang sedang berjuang dalam keheningan. Selain itu, Endang juga menginisiasi program beasiswa bagi anak-anak perempuan di desanya, agar mereka mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak dan terhindar dari jeratan kemiskinan serta eksploitasi. Ia percaya, investasi pada generasi muda adalah kunci masa depan yang lebih cerah. Di tengah kesibukan itu, keluarga menjadi tempat terindah bagi Endang. Ia makin dekat dengan orang tua, adik-adik, dan terutama anak-anak di desanya yang memandangnya sebagai sosok ibu dan guru. Momen sederhana seperti berkumpul makan bersama, bercengkerama di malam hari, atau berjalan-jalan di sawah membuat hatinya penuh syukur. Salah satu momen paling membahagiakan adalah ketika pemerintah daerah mengundang Endang sebagai pembicara utama dalam seminar nasional tentang perlindungan dan pemberdayaan TKI perempuan. Di hadapan para pejabat, aktivis, dan media, Endang berbicara dengan penuh keyakinan dan harapan. Ia menyuarakan pentingnya perlindungan, pendidikan, dan dukungan psikologis bagi para pekerja migran. Pidatonya mendapat tepuk tangan meriah, dan setelah itu banyak pihak berjanji akan bekerja sama untuk menciptakan sistem yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Bagi Endang, ini adalah pengakuan atas perjuangan yang tak kenal lelah,
sekaligus amanah besar untuk terus maju. Sore itu, ketika langit mulai merah jingga dan bintang mulai bermunculan, Endang duduk termenung di teras rumahnya. Angin sepau-sepau mengelus wajahnya, membawa rasa damai yang dalam. Ia tahu perjalanan hidup tidak akan pernah berhenti, tapi dengan cinta dan keteguhan, setiap langkah adalah kemenangan. Luka yang dulu mengoyak jiwa kini telah sembuh menjadi kekuatan. Endang Susanti, perempuan biasa dari Madiun, telah menjadi cahaya bagi banyak orang. Sebuah kisah yang mengingatkan kita semua bahwa dalam kegelapan sekalipun, harapan selalu ada untuk mereka yang berani bermimpi dan berjuang.